Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang persamaan irasional. Sebelumnya kalian telah mempelajari tentang persamaan dan pertidaksamaan rasional. Apa sih itu irasional? Nah, bilangan irasional itu kebalikan dari bilangan rasional ya. Bilangan irasional ini adalah bilangan yang tidak dapat dinyatakan dalam bentuk A per B, berarti tidak bisa dibuat dalam bentuk pecahan. Ya. Perhatikan pengertian berikut ini. Baik, kita langsung saja ke pengertian utama materi hari ini. Jadi persamaan irasional itu adalah persamaan yang memuat variabel atau perubah berada dalam tanda akar. Perubah itu sama aja dengan variabel ya. Variabel itu yang huruf, entah itu X, A, dan sebagainya. Di sini ada beberapa contoh bentuk persamaan irasional. Kalau sebelumnya kalian belajar yang persamaan rasional, berarti kalau rasional dia bentuknya A per B ya, pecahan. Tapi kalau yang sekarang dipelajari irasional, kalian akan menyelesaikan soal-soal dalam bentuk akar, di mana di dalam akar ini ada variabelnya. Perhatikan contoh di sini, ada contoh 1, 2, dan 3 ya. Nah, persamaan rasional ini ciri khasnya yaitu ada variabel. Nah, itu. Tapi kalau misalkan di dalam akar tidak ada variabel, berarti bukan termasuk ke persamaan irasional. Nih ada contohnya di sini. Berikut ini bukan merupakan persamaan irasional meskipun ia mengandung tanda akar, ya kan? Di dalam akar memang ada angka tapi tidak ada variabel, maka tidak bisa kita katakan dia persamaan irasional. Nah, ini diperjelas lagi di bawah. Hal ini tidak ada variabel di dalam tanda akar. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi nanti kurang lebih soal latihan kita yaitu seperti yang contoh pertama ini ya, yang 1, 2, 3. Tapi sebelumnya kita akan belajar materi ataupun contoh yang paling dasar terlebih dahulu. Saya harap setiap dari kalian paham dari 3 poin penting yang saya buat di sini. Tolong dipahami karena kalau tidak paham, maka kalian akan kesulitan menyelesaikan persamaan irasional. Poin yang pertama yang harus kalian ingat adalah bilangan di dalam tanda akar tidak boleh negatif, ya. Karena akar bilangan negatif itu menghasilkan bilangan imajiner, bukan bilangan real. Untuk anak sekolah, topik pembicaraan untuk bidang matematika ini hanya sebatas bilangan real, kecuali kalau kamu mengambil jurusan perkuliahan khusus bidang matematika, berarti kamu akan membahas bilangan imajiner. Nah, kalau sekarang kalian harus ingat bahwa jika menyelesaikan soal dan itu ada akar, ya, bilangan di dalam tanda akar itu harus lebih dari sama dengan 0 atau tidak boleh negatif, bahasa lainnya, ya. Diingat yang kedua, bilangan dalam akar ini Y ya. Y ini suatu bilangan tertentu terdefinisi jika Y lebih dari sama dengan 0, ya kan? Terdefinisi itu artinya bisa diselesaikan, ya. Bisa diselesaikan jika Y itu sendiri syaratnya harus lebih dari sama dengan 0. Tidak boleh negatif ya. Tidak boleh di bawah 0. Nah, yang ketiga, pada persamaan irasional disyaratkan bilangan bawah tanda akar lebih dari sama dengan 0 dan hasil penarikan akarnya lebih dari sama dengan 0. Ini ada 2 ya. Ini seperti contoh yang tadi di slide sebelumnya, di situ ada ruas kiri sama ruas kanan ya. Ruas kiri jika dia ada akarnya, maka itu harus bernilai lebih dari sama dengan 0 syaratnya. Begitu juga dengan yang di ruas kanan, yaitu hasil penarikan akarnya lebih dari sama dengan 0. Gimana sih maksudnya? Biar lebih jelas, tolong perhatikan contoh berikut ini. Oh ya, sebelum ke latihan soal, di sini saya menuliskan beberapa contoh ya, bentuk akar. Di sini di dalam tanda akar ada bilangan negatif 2, negatif 4, negatif 100. Nah, apakah bilangan tersebut ada atau terdefinisi pada bilangan real? Jawabannya adalah bilangan-bilangan tersebut tidak ada. Ya, tidak terdefinisi pada bilangan real sehingga disebut bilangan imajiner. Imajiner tidak dibahas di bangku sekolah kecuali kalau nanti kamu mengambil pendidikan matematika khusus yang membahas materi-materi seperti ini lebih lanjut ya. Jadi kamu tidak akan menemui bentuk-bentuk soal seperti ini di mana bawah tanda akar ada bilangan negatifnya
ya. Ingat di pikiran kalian masing-masing bahwa di dalam tanda akar harus syaratnya lebih dari sama dengan 0. Bagaimana kalau 0? 0 boleh, karena akar 0 adalah 0. Silahkan cek di kalkulatornya masing-masing. Dilihat contoh berikut ini ya. Untuk contoh soal yang pertama, di sini tentukan nilai X yang memenuhi persamaan akar dari 3X dikurang 2 sama dengan 5. Ini contoh soal yang dasar sekali karena di ruas kanan dia berupa konstanta, ya, positif 5. Positif 5 berarti kamu tidak perlu memikirkan banyak hal, cukup memperhatikan yang di ruas kiri, ya. Sebelum mengerjakan ini, itu ada yang namanya syarat. Syarat ini akan membantu kamu melihat apakah jawaban kamu nanti benar apa salah, ya. Syarat dari soal ini adalah, ingat di bawah tanda akar dia syaratnya harus lebih dari sama dengan 0. Nah, lakukanlah seperti ini dulu, ya. Kita lakukan operasi seperti biasa, 3X karena min 2 pindah ke sana jadi plus, maka di sini hasilnya adalah 2X, kiri kanan kita bagi dengan 3 ya. 3 bagi 3 1, 2 bagi 3. Nah, ini adalah syaratnya. Syaratnya cuma satu karena kebetulan di sini di bawah tanda akar yang ada hanya di ruas kiri. Yang kanan dia sudah pasti positif. Berarti nanti jawaban kamu harus memenuhi syarat X lebih dari sama dengan 2/3. Oke, langkah selanjutnya adalah perhatikan di sini, langkah utama dari soal ini mengerjakannya dengan cara mengkuadratkan kedua ruas. Mengkuadratkan kedua ruas. Kenapa harus dikuadratkan? Coba perhatikan. Kalau kalian dapat soal akar 2, kamu disuruh melakukan kuadrat, ya. Berarti cara ngerjakannya adalah akar 2 dikali akar 2, ya kan? Nah, akar 2 kali akar 2 adalah akar 4. Akar 4 itu sendiri adalah 2. Jadi apa kesimpulannya? Ketika akar dikuadratkan, akarnya hilang. Ya enggak? Akar 2 awalnya ya, karena dikuadratin jadinya 2. Ya, sama juga dengan yang ini. Nah, untuk menyelesaikan soal ini berarti kita harus melakukan pengkuadratan di kedua ruas. Ya. Nah, dikuadratin kedua ruas. Sebentar, kita ganti dulu. Nah, begitu juga dengan yang ruas satunya dikuadratkan. Ya, jadi seperti itu. Nah, akar dari 3X dikurang 2 dikuadratin, maka akarnya hilang. Dia hanya menjadi 3X dikurang 2. Sebelahnya menjadi 25. 3X sama dengan 25 ditambah 2. Ya kan? Maka 3X sama dengan 27. Berarti X-nya adalah 27 dibagi 3, 9. 9 adalah X-nya memenuhi lebih dari 2/3 ya enggak? Memenuhi. Ya berarti jawabannya adalah 9. Masukkan 9 ke sini. 3 kali 9, 27 dikurang 2 adalah 25. Akar 25 adalah 5. Jadi caranya seperti itu, ya. Mudah dipahami kan? Asalkan kalian mengerti dulu syaratnya biar tidak salah langkah dan rajin-rajin berlatih. Penyelesaian. Ingat, setiap menyelesaikan persamaan irasional, maka jangan langsung menyelesaikan dengan mengkuadratkan kedua ruas, ya. Tetapi kamu cek dulu syaratnya, yaitu bahwa di dalam tanda akar harus syaratnya lebih dari sama dengan 0. Seperti ini, prasyarat nih. Jadi kalau kamu mengerjakan soal irasional, buat dulu prasyarat seperti ini. Ini namanya sistematis, berurutan, ya. Menghindari kesalahan. Ya, jadi lebih baik berhati-hati dari awal. Prasyarat yang pertama di sini yang di dalam akar dia syaratnya lebih dari sama dengan 0, ya. X kurang 3 lebih dari sama dengan 0, pindahkan min 3 ke kanan. Jadi 0 ditambah 3 sama dengan 3 ya. Diperolehlah X lebih dari sama dengan 3. Itu syarat yang pertama. Syarat yang kedua,
yaitu selain yang di dalam tanda akar itu yang syaratnya lebih dari sama dengan 0, berarti otomatis hasil penarikan akarnya, ya, kalau ini mungkin nggak hasilnya negatif? Enggak ya. Kenapa? Karena akar dari sesuatu yang bernilai lebih dari sama dengan 0, pasti hasilnya di sini lebih dari sama dengan 0 juga. Nggak mungkin di sini bernilai negatif, ya kan? Kita memang nggak tahu x-nya ini berapa. Kalau x-nya 1 gimana? 1 dikurang 5, negatif 4. Padahal hasil dari penarikan akar dia selalu lebih dari sama dengan 0. Berarti hasil penarikan akar juga kamu buat syaratnya di sini. Harus lebih dari sama dengan 0 ya. Penarikan akar dibuat juga syaratnya x kurang 5 lebih dari sama dengan 0. Diperoleh x lebih dari sama dengan 5. Min 5 pindah ke kanan jadi 0 ditambah 5 ya. Jadi positif 5. Nah, kalau kayak gini, ini ada dua prasyarat. Terus gimana dong? Yang diambil yang mana syaratnya? Nah, kalau kamu menemui soal seperti ini, prasyaratnya ada dua, maka yang harus kamu lakukan adalah mencari irisannya. Ya, mencari irisan. Ingat apa irisan waktu di SMP dulu? Irisan ya, yang memenuhi syarat kedua ini. Nah, kamu buat dulu di sini misalkan sebuah garis bilangan, di sini ada angka 3. Ini bulatnya penuh karena sama dengan ya. Kemudian angka 5 ya. Jadi gini, x lebih dari sama dengan 3 adalah syarat yang pertama. Lebih dari 3 berarti dia ke kanan. Ke kanannya 3. Kan lebih dari 3. Ya, ke sana ya. Berarti jawaban kamu nanti harus di atas 3. Minimal 3 ya. Nah, jawaban kamu nanti akan ada di area sini. Lebih dari 3. Di kanannya 3. Kemudian syarat yang kedua, jawaban kamu juga harus memenuhi syarat ini. X-nya lebih dari sama dengan 5. Berarti jawaban kamu juga harus memenuhi syarat ini. X lebih dari 5. Ya kan? Nah, terus gimana jawabannya? Irisannya di mana? Nah, berarti irisannya adalah yang ini. Ya. Nah, berarti kalau ada dua prasyarat seperti ini, maka irisannya adalah ambil yang paling depan, yaitu X lebih dari sama dengan 5. Kenapa? Contoh, misalkan kamu ketemu jawaban soal ini, misalkan X-nya sama dengan 4. Nah, jawaban kamu misalkan 4. Soal ini kamu ketemu jawabannya 4. Ya, 4 itu berada di bawah 5. Di atas 3, di bawah 5. Ya kan? Di sini 4. Nah, dia memenuhi hanya syarat yang ini, tapi tidak memenuhi yang ini. Nah, maka diperolehlah dari situ irisannya kita ambil yang X lebih dari sama dengan 5. Gitu. X lebih dari 5, contohnya misalkan X-nya, jawaban kamu adalah X sama dengan 7. 7 lebih dari 3 enggak? Iya kan? Sementara 7 juga lebih dari 5. Memenuhi. Gitu maksud dari irisan. Mudah-mudahan bisa dimengerti. Kita lanjut ya. Kalau sudah mengerjakan prasyarat tadi, kita peroleh syarat jawaban kita harus di atas atau sama dengan 5 ya. X lebih dari sama dengan 5. Maka kita langsung mengkuadratkan kedua ruas ya. Mengkuadratkan seperti tadi, dikuadratkan kiri kanan. Akar X kurang 3 kuadrat, maka akarnya hilang menjadi X kurang 3 saja. Sebelah sini kamu kuadratkan. Ini hati-hati ngerjakannya ya. Ini kali pelangi kayak biasa. Jangan langsung mengalihkan jadi di sini X kuadrat min 25. Salah ya. Ini harus hati-hati. Satu persatu berarti X kuadrat. Kalau belum lihat ya. X dikali min 5, min 5X ya. Kemudian min 5 kali X, min 5X. Baru terakhir min kali min plus. Nah, biasanya siswa itu sering keliru di sini. Berarti di sini X kurang 3 sama dengan X kuadrat min 10X plus 25. Oke, kita jadikan satu ruas aja ini, atau kita balik ini menjadi begini, X kuadrat min 10X plus 25 sama dengan X kurang 3. Nah, ini balik posisinya. Ini jadi di kanan ya, ini jadi di kiri. Kebalikannya ya, ini kiri, sekarang jadi di kanan. Kanan ke kiri, gitu. Biar enak, jadi kita pindahkan ruas yang satu suku, min 10X ya. Ini pindah, ini kan positif ke sini jadi min
Kemudian 25 ditambah 3, ya kan? Oke, kita langsung aja, berarti hasilnya adalah X kuadrat min 11X plus 28. Nah, kayak gini, kamu tinggal faktorkan, ya. Nanti berapa dapat X-nya? Kebetulan di depan X kuadrat ini koefisiennya 1, langsung aja berarti di sini X, di sini X. Perkalian 28, ayo, apa aja? 28 berarti 4 sama 7, ya kan? 4 kali 7 kan 28. Karena ini min, berarti di sini min. Min 4 dengan min 7. Kalau kita tambah min 4 tambah min 7, min 11. Oke, kita akan menemukan ini pembuat nolnya berapa? X dikurang 4 sama dengan 0, ya. Maka X-nya sama dengan 4. Yang satu lagi, X dikurang 7 sama dengan 0. X sama dengan 7. Oke, syarat kita tadi apa? Syarat tadi adalah X lebih dari sama dengan 5. Ini memenuhi nggak? Ini tidak memenuhi. Ini memenuhi. Gitu. 7 lebih dari sama dengan 5. Oke, kita cek jawaban kita ya. Berarti soal kita tadi akar X kurang 3. X-nya kita ganti jadi 7 kurang 3. Sama dengan 7 kurang 5. Benar nggak? Akar berapa nih? Akar 4. Ini 7 kurang 5, 2. Akar 4 ya 2. Benar ya? Berarti jawaban kita benar. X-nya adalah 7 yang memenuhi. 4 tidak memenuhi. Jadi seperti itu cara mengerjakannya bila di ruas kanannya juga mengandung variabel seperti ini tadi. Ya. Kalau yang contoh pertama tadi, dia berupa bilangan langsung positif. Tapi kalau ini X dikurang 5, hati-hati kalau ada X-nya. Berarti kita tidak tahu X-nya ini berupa bilangan apa. Atau kalau dia nanti menghasilkan negatif atau positif, kita nggak tahu. Jadi kita buat dua syarat seperti ini. Mudah-mudahan bisa dipahami. Berapa kali pernah keluar di ujian akhir sekolah ataupun ujian-ujian masuk perguruan tinggi? Bagi siswa yang paham konsep tentang persamaan irasional, pasti ini tidak akan sulit ya. Di sini ditanya daerah asal fungsi H dalam X ya sama dengan akar dari X kuadrat plus 2X dikurang 3 per X dikurang 4 agar terdefinisi adalah, nah biar terdefinisi artinya punya jawaban, artinya bisa diselesaikan gitu. Daerah asal tuh apa sih? Dulu di SMP kamu pernah belajar daerah asal nggak? Daerah asal tuh X-nya ya, X-nya itu berapa yang boleh biar ini bisa dikerjakan gitu, kurang lebih bahasanya. Ingat, daerah asal atau yang X-nya ini, X-nya berapa aja sih biar bisa dikerjakan, berarti kita cukup mencari syarat ini bahwa di dalam tanda akar dia harus lebih dari sama dengan 0 ya. Yuk kita coba dulu ya. Soal ini itu terlihat sulit ya. Kalau memang nggak tahu konsep tentang persamaan irasional, mungkin bingung. Tapi kalau kamu paham konsepnya, ini cukup simple karena dia hanya memerlukan beberapa step saja. Dia cukup mencari syarat aja ya. Kita buat di sini di dalam tanda akar ada X kuadrat plus 2X dikurang 3 per X dikurang 4, itu nilainya harus lebih dari sama dengan 0. Maka kita faktorkan dulu yang atas pembilangnya ini. Ini kan masih berupa persamaan kuadrat, kita faktorin dulu ya. Berarti X kuadrat plus 2X dikurang 3. Kalau kita faktorin dia menjadi, ayo masih ingat ya, di depan X kuadrat ini ada 1, langsung saja berarti di sini X, di sini X, ya kan? Kalau 3 berarti min 3 ya, berarti 1 kali 3, di sini 1, di sini 3. Di tengah adalah positif 2, berarti yang plus yang mana? Plus yang ini ya, plus 3, di sini min 1. Udah ketemu. Berarti bentuknya ini menjadi seperti berikut. X dikurang 1 dalam kurung X plus 3 ya kan, per X dikurang 4 lebih dari sama dengan 0. Nah, kita cari daerahnya, kita pakai titik uji, nanti kita akan ketemu nilai X-nya apa aja yang bikin ini itu terdefinisi ya. Oke, kita buat dulu di sini X dikurang 1 sama dengan 0, X-nya sama dengan 1, pembuat 0-nya ya. Kemudian X plus 3 sama dengan 0,
maka X-nya adalah 0 dikurang 3, min 3. Satu lagi yang penyebut, X dikurang 4 sama dengan 0, X sama dengan 4. Nah, kita tinggal buat titik uji di garis bilangan ini. Kita urutin dulu dari yang kiri min 3 ya, min 3, bulatnya bulat penuh ya, karena ini tandanya sama dengan. Kemudian 1. Nah, sekarang saya tanya, 4 ini bulat penuh nggak kira-kira? Kalau misalkan 4 kita masukkan di sini, 4 dikurang 4, 0, berarti penyebutnya 0 boleh nggak dalam pecahan seperti yang kita pelajari beberapa pekan yang lalu? Penyebut tidak boleh 0, berarti X-nya tidak boleh jawaban kamu itu bernilai 4, karena kalau kamu pilih 4 X-nya, dia menyebabkan penyebut ini bernilai 0, maka di sini bulatnya bulat kosong aja ya, meskipun di sini syaratnya ada sama dengannya. Biasanya kalau ada sama dengannya, bulatnya penuh ya untuk garis bilangannya di sini. Nah, untuk 4 dia bulat kosong saja. Oke, langsung aja kita pilih titik uji. Titik uji terserah ya, yang penting jawabannya pas. Oke, titik uji yang pertama kita pilih yang paling kiri. Nah, yang ini dulu. Kita ambil angka di bawah min 3 ya. Contohnya berapa? Min 4 ya, coba min 4 masukkan ke sini. Berarti min 4 dikurang 1, kemudian dalam kurung min 4 tambah 3 ya, per min 4 kurang 4. Nah, berapa tuh hasilnya? Yuk, dikira-kira aja ini. Min 4 min 1, min ketemu min ya. Ini min, ini juga min ya kan, min 4 tambah 3 kan min 1, berarti min kali min plus ya, yang atas ini plus, bawahnya min ketemu min, ini min, plus bagi min, min ya, ya enggak, di sini berarti min ya. Lanjut titik uji di antara min 3 sampai 1 kita pilih 0 ya, berarti 0 kurang 1 buka kurung 0 tambah 3, bawahnya 0 kurang 4 ya kan. Berapa tuh hasilnya kira-kira? Ini min ya, 0 kurang 1 min, min dikali plus min, bawahnya 0 kurang 4 min 4 ya, min dibagi min plus, berarti di sini plus. Nah, sekarang kita ambil dari 1 sampai 4 rentangnya angka berapa? 2 misalkan. Kita pakai 2 kurang 1 buka kurung 2 tambah 3, bawahnya 2 kurang 4. Ini plus ya, ini plus. 2 kurang 1 kan 1, 2 tambah 3 5, plus kali plus ya plus. Bawahnya min. Plus bagi min, min. Di sini min. Nah, sekarang kita coba yang 5. Misalkan di atas 4 berarti 5 ya. 5 kurang 1 dalam kurung 5 tambah 3 per 5 kurang 4. Oh, ini berapa hasilnya nih? Ini plus ya, ini plus, berarti plus bagi plus hasilnya plus. Nah, di sini plus. Nah, sehingga jawabannya apa? Berarti daerah asal yang memenuhi syarat ini adalah lebih dari sama dengan 0. Berarti jawabannya yang ini. Ya, ini kan yang plus, daerah yang positif. Berarti soal ini, fungsi ini terdefinisi bisa diselesaikan kalau X-nya berada di rentang min 3 sampai 1 atau X lebih dari 4 ya. Berarti himpunan penyelesaiannya bisa ditulis X di mana ya, di antara min 3 ya. Nah, seperti ini cara nulisnya. Atau satunya lagi X lebih dari 4
Ingat, tidak boleh sama dengan ya, karena kalau 4-nya ikut menyebabkan penyebutnya 0. X anggota bilangan real. Nah, ini hasilnya. Jadi fungsi soal kita yang ini bisa terdefinisi atau bisa dikerjakan kalau X yang kita pilih dari rentang min 3 sampai 1 atau angka-angka di atas 4 ya. Teman kalian atas materi yang telah kalian simak tadi, di sini ada 3 soal dengan masing-masing poin tertulis di sini ya. Mudah-mudahan bisa mendapatkan nilai maksimal ya. Tolong nanti disimak dan dikerjakan di e-learning sesuai instruksi dan waktu yang telah ditentukan. Demikian pembelajaran hari ini untuk pertidaksamaan irasional. Insyaallah mudah-mudahan di lain waktu bisa kita pelajari. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.